bayangkan, jika 350 tahun yang lalu, kapal-kapal VOC tidak pernah mendarat di Nusantara, jika para penjajah tidak pernah menginjakkan kaki mereka di tanah air kita, bagaimana nasib Indonesia hari ini? Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah realitas alternatif yang mungkin mengubah cara pandang Anda tentang sejarah Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subrek dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Kita semua tahu bahwa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun, kesultanan-kesultanan di berbagai penjuru Nusantara bersatu membentuk federasi yang kuat. Dimulai dari kedatangan Belanda melalui VOC di abad ke-17, disusul oleh Inggris sebentar, dan akhirnya Jepang selama Perang Dunia II. Tapi dari penjajahan itulah, tumbuh rasa nasionalisme, tumbuh ide Indonesia yang menyatukan beragam suku dan bahasa. 17 Agustus tahun 1945 jadi titik balik peradaban bangsa. Penjajahan ini meninggalkan luka yang dalam bagi bangsa kita. Eksploitasi sumber daya alam, kerja paksa, dan pembantaian massal. Tapi bagaimana jika semua itu tidak pernah terjadi? Bayangkan sebuah skenario. Kapal Belanda karam di tengah badai sebelum mencapai Nusantara. VOC gagal berdiri. Inggris tidak menemukan jalur laut ke Indonesia. Jepang tidak pernah ikut perang dunia. Dalam dunia ini, Nusantara tumbuh sendiri. Majapahit tak pernah runtuh, melainkan berevolusi jadi kerajaan konstitusional. Kerajaan-kerajaan lokal tetap hidup, Ternate, Aceh, Bon, Kutai, dan Mataram. Perdagangan dilakukan antar kerajaan dan dengan bangsa-bangsa Asia lainnya. Tidak ada tanam paksa, tidak ada eksploitasi sumber daya. Tapi, apakah ini dunia yang lebih baik? Teknologi perkapalan kita akan setara dengan Korea Selatan atau Jepang. Pelabuhan-pelabuhan kita akan menjadi hub internasional. Mengalahkan Singapura, kita akan berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat sejak awal. Bayangkan, jika kerajaan-kerajaan Nusantara berhasil menghalau kedatangan VOC, Majapahit tidak runtuh, melainkan bertransformasi menjadi negara modern. Sriwijaya tetap menjadi pusat perdagangan maritim terkemuka. Kerajaan-kerajaan membentuk aliansi seperti Uni Eropa, bernama Konfederasi Nusantara. Sistem parlementer lahir dari perpaduan adat dan pengaruh agama. Tidak ada Pancasila, tapi ada piagam persatuan raja-raja. Warisan kejayaan masa lalu bisa menjadi inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bahasa Jawa, Bugis, dan Sunda jadi dominan. Batik menjadi fashion internasional. Agama berkembang tanpa tekanan kolonial. Musik gamelan, sasando, dan wayang dikenal di panggung dunia. Bahasa Indonesia berkembang secara alami dari bahasa Melayu kuno, tanpa pengaruh bahasa Belanda. Mungkin kita akan memiliki aksara sendiri yang modern. Tanpa penjajahan, Indonesia mungkin akan menjadi negara maju, berbasis maritim yang disegani dunia. Tidak ada eksploitasi berlebihan seperti yang dilakukan penjajah. Kekayaan alam kita akan diolah dengan teknologi canggih, menciptakan produk bernilai tinggi. Sistem pendidikan akan berbasis kearifan lokal, dipadu dengan kemajuan teknologi modern. Konflik antar kerajaan mungkin masih terjadi. Persaingan kekuasaan dan perbedaan ideologi bisa memicu perpecahan. Tapi mungkin kita akan lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah internal. Tanpa trauma kolonialisme, di bidang ekonomi, Indonesia akan menjadi negara industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Tanpa penjajahan, sumber daya alam dikelola lokal. Rempah-rempah menjadi komoditas utama Asia, bukan Eropa. Kota pelabuhan seperti Banten dan Makassar berkembang seperti Singapura dan Dubai hari ini. Pendidikan tradisional dipadukan dengan teknologi Asia Timur. Nusantara bisa jadi pusat budaya dan ekonomi sejak abad ke-18. Tapi tunggu, tanpa musuh bersama bernama penjajah, apakah kerajaan-kerajaan ini akan saling percaya? Bisa jadi konflik lokal meningkat. Perang antar kerajaan memecah wilayah jadi beberapa negara. Negara Sumatera, Republik Kalimantan, Kesultanan Jawa Tengah, Federasi Papua, dan lainnya. Bisa saja tidak pernah ada nama Indonesia seperti yang kita kenal. Kita bukan satu bangsa, tapi banyak bangsa kecil. Bukan berarti tanpa penjajahan semuanya akan berjalan mulus. Yang pasti, tanpa penjajahan, Indonesia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar sebagai bangsa. Tidak ada mental inlander atau inferioritas terhadap bangsa lain. Ini hanyalah sebuah simulasi sejarah. Tapi dari sini, kita bisa belajar bahwa bangsa Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Kadang,
Sejarah yang kelam melahirkan cahaya. Penjajahan memang menyakitkan, tapi justru dari rasa tertindas itulah kita bersatu. Sejarah alternatif ini bukan untuk memuja atau menyesali masa lalu, tapi untuk memahami bahwa kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi tentang siapa kita setelahnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.